take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Marc Marquez akan dipromosikan ke tim pabrikan Ducati musim depan, bersama Pecco Bagnaia. Ducati tampaknya awalnya memilih Jorge Martin tetapi berubah pikiran ketika Marquez bersikeras dia tidak akan pergi ke Pramac. Di Borgo Panigale mereka membuat pilihan yang sebenarnya tidak saya setujui, kata bos Pramac Campinotti. Saya yakin akan ada ketegangan di garasi mereka tahun depan, tidak ada gunanya berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini dengan niat baik yang palsu, situasinya akan sangat menegangkan. Mereka memutuskan untuk kehilangan banyak orang yang memiliki Ducati di hati mereka, seperti kami, seperti Martin yang saya yakini layak mendapatkan kesempatan, dan seperti Enea Bastianini, semuanya untuk satu orang. Pilihan Ducati kepada Marquez telah membuat Martin menandatangani kontrak dengan Aprilia pada 2025. Artinya, ia bisa membawa pelat nomor 1 ke pabrikan rival jika ia meraih gelar MotoGP musim ini. Bastianini, yang kehilangan kursi pabrikan Ducati miliknya kepada Marquez, akan bergabung dengan Tech3 KTM. Dan tim satelit Pramac akan mengakhiri hubungan panjang mereka dengan Ducati untuk bergabung dengan Yamaha musim depan. Ducati bersikap sangat baik kepada kami, seperti pria sejati. Dan saya tidak ragu, kata Campinotti tentang minggu-minggu terakhir mereka bersama. Di sisi lain, Marc Marquez menjalani musim ini dengan agresif, dan berhasil menunjukkan kemampuannya setelah hijrah dari Honda. Padahal Marc Marquez hanya mengandalkan motor bekas untuk balapan di MotoGP 2024. Gresini Racing sebagai tim baru Marc Marquez tidak mendapatkan motor baru dari pabrikan. Masih menggunakan Ducati Desmosedici GP23 seperti yang digunakan Francesco Bagnaia di musim lalu. Berbeda dengan Pramac Racing yang diperkuat Jorge Martin dan Franco Morbidelli. Tim satelit milik Paolo Campinotti itu dapat karpet merah dari Ducati Corse untuk menggunakan Desmosedici GP24 seperti pabrikan. Namun kondisi tersebut tidak memengaruhi performa Marc Marquez. Buktinya dia mampu meraih beberapa podium, hingga 2 kali juara 1 di MotoGP Aragon. Sementara itu, pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, dinilai akan kian terpandang reputasinya jika berhasil mengalahkan Marc Marquez musim depan. Menjadi andalan tim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia berhasil memenuhi ekspektasi mereka di kelas MotoGP setidaknya dalam 2 musim terakhir. Rider asal Italia itu mampu memutus puasa gelar Ducati yang sudah lama berjalan sejak terakhir kali bersama Casey Stoner pada musim 2007. Bagnaia telah menuntaskan keraguan banyak pihak dengan menjadi juara dunia MotoGP dalam 2 musim terakhir atau sejak 2022. Peluang untuk menciptakan hat-trick di MotoGP 2024 masih ada meski murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut masih tertinggal dari Jorge Martin. Hingga balapan menyisakan 4 seri terakhir, Bagnaia tertinggal 10 poin dari rider Pramac Racing tersebut dengan raihan 382 poin. Meraih gelar juara pada musim ini menjadi harga mati bagi seorang Bagnaia setidaknya untuk kembali membuktikan dirinya bisa mengatasi tekanan. Pasalnya pada musim depan, rider berusia 27 tahun itu akan mendapatkan tantangan berat karena datangnya seorang Marc Marquez. Pembalap yang saat ini mengaspal untuk Gresini Racing tersebut mendapatkan promosi naik ke tim pabrikan berkat performa impresifnya musim ini. Hingga MotoGP 2024 menuntaskan 16 balapan, Marquez sudah membukukan total 7 podium dengan 2 kemenangan dari sesi balapan utama. Pasukan Borgo Panigale mantap menyandingkannya dengan Bagnaia pada musim depan lantaran dia memiliki riwayat sebagai peraih 8 gelar juara dunia. Meski akan sulit mengalahkan Marquez yang memiliki bakat dan reputasi yang tinggi, Bagnaia tentu tidak ingin menanggung malu sebagai pembalap pertama. Musim depan bisa dibilang menjadi kesempatan lainnya bagi Bagnaia bahwa dia saat ini merupakan pembalap hebat di lintasan. Hal itulah yang ada dalam benak Giacomo Agostini, legenda hidup MotoGP asal Italia.
Juara dunia GP 500cc 8 kali, Giacomo Agostini berbicara tentang para pesaing utama gelar tahun ini dengan media. Agostini menjelaskan karakteristik yang menurutnya dimiliki Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Keduanya adalah dua kandidat utama peraih gelar juara dunia MotoGP pada 2024. Ia juga memuji Marc Marquez, yang bersama Enea Bastianini masih memiliki peluang matematis bagi kedua pembalap itu dengan masih tersisa 4 Grand Prix yang akan diperebutkan. Martin adalah pembalap yang eksplosif, seorang pembalap yang dalam hal kecepatan murni tidak perlu iri kepada siapapun, kata Agostini. Ia masih muda, memiliki antusiasme, tekad, dan rasa hormat. Bahkan tahun lalu ia tampak sangat dewasa dan tidak mudah melakukan kesalahan, serta memiliki keunggulan 10 poin. Yang tidak banyak tetapi tetap saja sesuatu. Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia, sama cepatnya, tetapi dengan cara yang berbeda dan ia pasti dapat mengandalkan pengalamannya. Pada kenyataan bahwa ia telah merasakan tekanan ini dan telah melakukan perhitungan. Dia sangat analitis dan penuh perhatian. Membuat prediksi di tengah musim atau setelah balapan pertama adalah satu hal, tetapi hal lain untuk melakukannya sekarang ketika variabelnya bisa sangat banyak. Saat ini, apapun benar-benar dapat terjadi di sini dan kesalahan akan memainkan peran penting. Siapapun yang membuat kesalahan sekarang akan membayar 2 kali lipat. Agostini mengakui bahwa dia tidak memihak salah satu pembalap saat ditanya siapa yang dia jagokan untuk menjadi juara dunia MotoGP tahun ini. Saya katakan bahwa orang yang mencetak poin yang cukup untuk finish di depan yang lain akan menang. Pada akhirnya hanya sedikit yang bisa diciptakan, ujar Agostini. Yang benar adalah bahwa dengan 4 MotoGP tersisa hingga bendera finish terakhir dan dengan tekanan besar yang pasti akan dirasakan keduanya meskipun masing-masing dengan caranya sendiri. Mengenai bagaimana para penantang gelar mungkin menangani akhir musim, Agostini memiliki pendapat pribadinya sendiri. Sementara itu, pemimpin klasemen sebelum balapan bulan terakhir, Jorge Martin mengandalkan kecepatan dan mentalitas yang kini ia harapkan tak terkalahkan untuk berusaha meraih gelar juara MotoGP yang diimpikannya. Kompetisi tinggal menyisakan 1 bulan lagi, bulan yang masih mempertaruhkan begitu banyak poin sehingga bisa menentukan perebutan gelar. Kita sekarang tahu bahwa mahkota akan jatuh ke tangan pebalap Ducati, karena hanya 4 pebalap pertama di kejuaraan yang memiliki peluang matematis untuk menang. Keunggulannya jatuh ke tangan Jorge Martin, yang memiliki selisih 10 poin atas juara keluar Pecco Bagnaia setelah melihat selisihnya menyempit dalam 2 pertemuan terakhir. Menyadari bahwa yoyo di antara mereka dapat terus berlanjut, dan bahwa Enea Bastianini dan Marc Marquez, meskipun dirugikan, masih dapat menjadi pertimbangan. Pembalap Spanyol itu tetap berhati-hati saat menilai peluangnya untuk memenangkan gelar. Ini adalah mimpi besar, jadi itu akan sangat berarti bagi saya, akunnya dalam wawancara di situs resmi MotoGP. Tetapi saya tahu bahwa saya bisa menang dan saya juga tahu bahwa saya tidak bisa menang. Bagi saya, itu 50% saya bisa menang dan 50% tidak. Persentase ini akan berubah seiring balapan, tapi saat ini 50-50. Jika saya tidak menang, saya akan mencoba lagi musim depan. Musim depan, dia akan membalap di Aprilia. Namun, Martin dapat bergabung dengan pabrikan barunya dengan gelar di sakunya dan oleh karena itu mencabut posisi 01 dari Ducati di firing pembalap terdepannya. Terlepas dari segalanya, dia mengatakan dia tidak yakin menginginkan nomor simbolis ini di RSGP masa depannya. Saya akan berjuang untuk mendapat kesempatan memutuskan apakah saya mengambil nomor 1 atau 89. Tapi saya hanya memikirkan hasilnya, yakinnya sambil tersenyum.